Yang hari liburnya mau jalan-jalan sambil kulineran, kami punya rekomendasi untuk Anda nih. Berkeliling menelusuri jejak peranakan Tionghoa di Jakarta Utara, lanjut kulineran di Pancoran Sentra Kuliner. Pecinan nggak melulu identik dengan kesan jadul atau tua. Nuansa oriental tetap kental terasa lewat arsitektur bangunan bergaya Tionghoa modern. Ditambah patung dewa-dewi dan ornamen khas di setiap sudut, jalan-jalan di Pancoran Peak serasa di pecinan Beijing atau Shanghai ya. Apalagi di tahun baru China, makin semarak dengan dekorasi lampion dan ornamen kuda. Udah tahu kan kalau tahun ini dirayakan sebagai Tahun Kuda Api yang dipercaya membawa semangat, kekuatan, dan pergerakan maju. Tapi di pecinan nggak cuma soal kulineran. Menelusuri sejarah panjang peranakan di bumi Nusantara juga bisa dilakukan secara fun. Galeri Budaya Tionghoa Indonesia punya 3 ruang utama, mulai dari imersif, Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. kumpulan benda peninggalan atau artefak, sampai games interaktif. Semuanya dikemas sedemikian rupa untuk menawarkan pengalaman museum yang berbeda. Asiknya di sini kita bisa main games. Nah, games yang ini bikin kue tradisional khas Tionghoa. Saya lagi bikin kue angku atau angku kue. Lumayan bisa belajar masak juga. Seru. Nih. Fokusnya tentu adalah 3 ruangan yang tadi saya ceritain. Ruang kedatangan, kesaksian, dan keakraban. 3 ini pengalaman yang sebenarnya pengen jadi focal point buat Galeri Budaya Tionghoa Indonesia menyampaikan gagasan soal sejarah komunitas Tionghoa ke publik, baik yang masih muda ataupun yang sudah senior lah. Nah, kalau udah puas keliling galeri, cobain deh mampir ke kedai teh khas Tiongkok di lantai 1 museum. Bisa icip-icip teh gratis. Wangi bunga, tapi bunga apa ya? Enak loh. Selain merawat tradisi, Imlek juga memiliki makna spiritual khususnya bagi umat Konghucu. Mulai dari sembahyang leluhur untuk menghormati nenek moyang yang telah meninggal, hingga sembahyang sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang juga dilambangkan dengan berbagai persembahan. Kalau Imleknya itu memang kita sembahyang syukur kepada malaikat dan kepada kita berbakti kepada orang tua. Di sana kita sembahyang, kita mengucap syukur bahwa kita telah melewati tahun yang kemarin. Ya, tradisinya di hari H Imlek wajib sembahyang dulu, boleh di kelenteng atau altar di dalam rumah. Baru setelah itu kita melanjutkan kegiatan, salah satunya adalah sungkem ke orang tua atau orang yang dituakan. Baru setelah itu kumpul bersama keluarga dan bagi-bagi angpau. Puas keliling, waktunya saya makan siang. Karena hari agak mendung dan butuh yang anget-anget nih, pilihan saya jatuh ke kedai pangsit yang pemiliknya pasangan suami istri asal Fujian, Tiongkok. Pangsit isi olahan daging dibuat fresh saat ada pesanan demi menjaga cita rasanya. Xie. Pas banget, siang-siang ditutup pakai makan pangsit kuah khas Fujian yang bikin langsung datang dari Fujian, Tiongkok. Jadi rasanya otentik. Kulit pangsitnya tipis banget tapi dagingnya tebal. Kuahnya light tapi harum dan nyaldu banget. Oh ya, sekalian saya mau ngucapin Kong Si Facai Si Nian Kuai Le Wan Shirui Senti Chien Kang. Dari Jakarta, Michelle Winda dan Adi Muskita melaporkan.